Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 5a Here and Now. Kumpulan pengajaran cara hidup meditatif. Judul asal Simply This Moment, a collection of talks on Buddhist practice. Penulis Ajahn Brahm, penerjemah Chuang, penyelaras Tasvan Santacita, penyunting Handaka Wijayananda, penata Intan Dita Diwara, penerbit Ehipasiko Foundation, cetakan pertama April 2017. Salinan ceramah dalam buku ini, jika tidak diberi keterangan lain, disampaikan kepada para biku di Bodhinyana Monastery, Serpentine, Australia Barat. Topik utamanya mengenai perenungan bijak, hak asasi manusia, tuntunan meditasi, dan sikap mental dalam menjalani hidup menuju keterbebasan sejati. Kebebasan yang dijunjung tinggi bukanlah kebebasan punya keinginan, namun kebebasan dari keinginan. Cara tutur Ajahn Brahm mengenai kebebasan bertanya, kebebasan ekspresi, dan kebebasan batin sungguh menarik dan mengejutkan. Bab 5. Ketaklekatan, 5 April 2000. Kala membahas mengenai ajaran Buddha, kita banyak membahas tentang kelekatan. Ini adalah kata yang sangat sering disalahpahami dan disalahgunakan banyak umat Buddha. Jika kita tidak memahami makna kata itu, kita bisa terperosok dalam banyak masalah dan mengalami kebingungan. Lawan dari melekat lebih mudah dipahami. Ini disebut melepas. Kita selalu mengetahui kapan melepas terjadi karena hal-hal melenyap. Kita tidak mengetahui kapan kelekatan terjadi karena hampir setiap saat kita tidak bisa melihatnya. Sifat dari delusi, inti masalah umat manusia, adalah membuat kita buta. Delusi atau hayalan, jika Anda suka, disebut awijja dalam bahasa Pali, dan delusi serta ketiadaan kecerahan itu adalah sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Itu adalah titik buta dalam diri kita. Tapi kita tidak tahu bahwa kita ini buta. Jalan menuju dukkha. Masalah besar awijja atau delusi adalah orang yang mengalami delusi selalu berpikir bahwa mereka benar. Itulah penyebabnya ada begitu banyak gagasan dan pendapat yang berbeda di dunia ini. Kita tidak bisa melihat bahwa itu bukan cara yang benar dalam melihat hal-hal. Akan tetapi, ada satu jalan kita dapat menemukan hakikat delusi itu. Delusi itu membawa pada duka. Delusi yang menyebabkan masalah dan kesulitan. Kebijaksanaan adalah yang membawa pada akhir duka dan kesulitan. Sama pula, kelekatan yang merupakan hasil delusi adalah yang menyebabkan duka, derita, dan kesulitan dalam hidup kita. Pelepasan dan ketaklekatan adalah yang membebaskan kita dan menuntun kita ke kebahagiaan, kedamaian, dan kecukupan hati. Inilah cara terbaik untuk memahami makna berbagai istilah ini. Jika apapun yang terjadi dalam kehidupan kita menyebabkan duka dan ketaknyamanan, itu karena kurangnya kecukupan hati. Kecukupan hati yang hadir pada momen kini untuk diambil. Itu berarti kita tidak melihat sesuatu yang penting. Kita setidaknya perlu memiliki kebijaksanaan yang cukup dan keyakinan untuk menantang diri sendiri. Kerap kali itulah yang mengasup sensasi diri, ego,
keangkuhan yang lahir dari ego yang mengasup delusi. Aku tidak mungkin salah, aku benar. Tak seorang pun mengerti, hanya aku yang mengerti. Adalah diri kita yang mengasup kelekatan. Ini benar, inilah yang ingin kulakukan, ini cara yang benar, ini gagasan yang benar. Delusi ini adalah kelekatan terhadap pandangan. Jadi kerap kali kita tidak bisa melihatnya karena kita pikir kita punya pandangan yang benar. Sulit bagi manusia untuk menyadari bahwa mereka salah. Faktanya, tak seorang pun berpikir mereka salah. Kita semua berpikir bahwa kita benar. Itulah masalahnya. Di wihara pun bisa ada 30 orang yang berbeda. Tiap orang merasa tahu tentang Dhamma. Tetapi tidaklah mungkin tiap orang tahu Dhamma jika mereka semua memiliki gagasan yang berbeda. Disinilah kita memerlukan sedikit kerendahan hati, sedikit keyakinan atau kepercayaan dalam ajaran Buddha. Untungnya, ajaran Buddha itu sangat jelas. Ajaran itu telah disiapkan dengan baik dan diterjemahkan dengan bijaksana. Jadi kita benar-benar bisa menatap ajaran itu sendiri. Tapi bahkan di sini pun kita harus sangat hati-hati mengingat cara kerja delusi amatlah lihai. Kita dapat menafsirkan beberapa ajaran yang bahkan tak ada dalam terjemahan aslinya. Misalnya tentang kelekatan. Kita tidak boleh melekat. Kita bahkan seharusnya tidak melekat pada meditasi. Kita bahkan seharusnya tidak menjadi biku. Kita bahkan seharusnya tidak melekat pada makan atau tidak makan. Kita bahkan seharusnya tidak melekat pada tidur. Jadi, jika memang demikian, ya artinya jangan tidur malam ini. Lucu dan dungu, bukan? Namun, orang-orang tetap menafsirkan hal yang mereka inginkan. Beberapa perumah tangga Buddhis bahkan mengatakan bahwa mereka seharusnya tidak melekat pada sila. Tapi mereka tidak mengatakan bahwa mereka tidak boleh melekati istri dan anak mereka pada kopi atau hal lain untuk memuaskan kenikmatan indrawi mereka. Mereka hanya menggunakan kelekatan untuk memuaskan nafsu indrawi mereka dan mencela hal yang menantang nafsu indrawi. Mereka hanya menggunakan nafsu indrawi mereka dengan cara curang yang dilandasi delusi dan bertujuan untuk melindungi kenyamanan mereka, bertujuan untuk melindungi nafsu dan kelekatan yang membutakan mereka ke dunia sangsara ini. Jika Anda ingin menyelidiki ajaran Buddha, Anda perlu memiliki kejujuran intelek atau paling tidak integritas untuk mampu melihat ajaran ini sebagaimana adanya. Anda harus melihat keseluruhan ajaran, tidak hanya sebagian saja, tanpa menambah apapun kepadanya atau membuang apapun. Jangan hanya memilih suatu bagian yang sangat samar untuk gagasan Anda. Jangan membaca terlalu banyak satu atau dua bagian samar yang sulit diterjemahkan, dan mengabaikan himpunan besar ajaran yang sangat jelas dan sangat tajam yang kerap diulang di seluruh kitab Buddhis. Setidaknya, ajaran sebanyak itu akan memberi Anda suatu pemahaman mengenai hakikat sejati yang Buddha ajarkan. Bagi Anda yang telah menempuh jalan sejauh ini untuk menjadi biku, Anda seharusnya memiliki kepercayaan dan keyakinan dalam hal yang telah diajarkan Buddha. Dan Anda harus memiliki suatu kepercayaan dan keyakinan pada biku yang telah berlatih jauh lebih lama dibanding Anda. Itulah alasannya kita memiliki nissaya, sokongan atau saling bergantung. Hal itu begitu penting dalam latihan,
Karena kita tidak bisa hanya bergantung kepada diri kita sendiri. Pandangan pribadi. Kita tidak bisa menembusi kecerahan hanya berkat diri sendiri. Hanya seorang Buddha yang bisa melakukannya. Karena itu, kita memerlukan bantuan orang lain. Kita bisa melihat hal ini karena setiap orang memiliki gagasan mereka sendiri, dan kita begitu mati-matian melekati gagasan itu. Kita bertengkar dengan guru kita bahkan bertengkar dengan Buddha, karena setiap orang lainnya itu salah, kecuali kita. Akulah satu-satunya yang benar-benar mengerti. Penting untuk memahami bahwa jika Anda belum menembusi kecerahan, kecuali Anda adalah pemenang arus, kecuali Anda seorang Arya, Anda sudah semestinya menyadari fakta bahwa Anda masih gelap batin. Jika kita adalah seorang puthu jana, awam, maka awija masih ada, dan kita belum melihat dhamma. Masih ada sesuatu yang belum kita realisasi. Jadi, kita mesti memiliki kerendahan hati untuk meyakini ajaran Buddha, Dhamma yang sejati. Itulah satu-satunya cara kita masih punya harapan untuk mengatasi kelekatan terhadap pandangan pribadi kita sendiri. Kelekatan terhadap pandangan pribadi mungkin adalah salah satu yang paling kuat, paling sengit, paling erat, dan paling menimbulkan duka dari semua kelekatan. Kelekatan terhadap pandangan bahwa mencegah kita menapaki jalan mengakhiri duka. Orang-orang di dunia ini sering teramat yakin dengan pandangan mereka sendiri, sampai-sampai mereka sama sekali tidak pernah menantang pandangan itu. Hal ini menciptakan banyak duka bagi diri sendiri maupun orang lain. Kadang kita bisa melihat dengan jelas apa yang dilakukan orang lain. Seperti yang dikatakan Buddha dalam kiasan yang beliau berikan, kita melihat mereka bertingkah seperti laki-laki yang berjalan menuju ke dalam lubang berisi arang menyala-nyala. Jika ia terus berjalan di arah itu, Anda tahu, ia masuk ke dalam lubang membara penuh arang panas yang menyebabkan duka atau bahkan kematian. Anda bisa memberitahunya untuk tidak pergi ke arah itu, agar pergi ke arah lain. Tapi ia tidak akan mendengarkan Anda. Ia tidak akan mengubah pandangannya bahwa inilah jalan yang benar untuk dituju. Saya tahu, inilah masalah besar manusia. Hal ini disebabkan karena kurangnya kebijaksanaan ataupun keyakinan. Kebijaksanaan dan keyakinan adalah 2 dari 5 indriya, kualitas sekaligus kekuatan spiritual. Kadang mereka diterjemahkan sebagai kemampuan pengendali, karena peran mereka yang sangat penting dalam jalan menuju kecerahan. 5 indriya ini adalah keyakinan, daya, kesadaran, keheningan, dan kebijaksanaan. Jika kita tidak memiliki cukup kualitas-kualitas ini, kita akan selalu berada di jalan yang salah, dan kita bahkan tidak mendekati nibbana. Kita bahkan tidak akan mendekati pintu tempat kita dapat menemukan pengalaman wawasan batin yang agung. Kita betul-betul berada di arah yang salah. Jika kita tidak memiliki kebijaksanaan, kita perlu memiliki banyak keyakinan. Masalahnya, kebanyakan orang mengira mereka memiliki banyak kebijaksanaan, dan itu membuat mereka mengira bahwa mereka tidak memerlukan keyakinan. Mereka itu mengira, dan itulah masalahnya. Kita tahu kita memiliki kebijaksanaan jika mengalami kemajuan dalam jalan. Kita tidak hanya memerlukan kemampuan untuk menjaga perilaku bajik, kemampuan untuk mengendalikan batin, dan kemampuan untuk
menenangkan batin, tetapi juga kemampuan untuk memberantas 5 rintangan batin, kemampuan untuk masuk dalam jhana, dan kemampuan untuk tenang seimbang, serta memiliki wawasan jernih yang muncul sepanjang hari. Semua hal ini adalah pertanda bahwa kebijaksanaan Anda sedang berkembang dan jalan sedang mewujud. Jika hal-hal itu tidak terjadi, itu berarti kebijaksanaan kita belum cukup kuat. Nati janang apanyasa, panyanati ajayato. Dhammapada 372. Tidak ada jhana dalam diri orang yang tak memiliki kebijaksanaan, maupun ada kebijaksanaan dalam diri orang tak memiliki jhana. Dua hal ini saling bergantung. Jadi jangan berpikir bahwa Anda bijaksana jika Anda tidak mampu masuk dalam meditasi yang mendalam. Tidak ada kebijaksanaan tanpa jhana. Itu sungguh membuat kita rendah hati. Itu membuat seseorang rendah hati dengan berkata, "Lihat, ada hal-hal di sini yang belum saya pahami, yang sekedar tidak saya lihat. Mungkin saya harus percaya pada orang lain. Mungkin saya benar-benar dapat mempercayai guru itu dan memiliki keyakinan terhadapnya. Paling tidak, saya bisa meyakini apa yang Buddha katakan dalam sutta." Ajaran sangat jelas yang kita lihat dalam sutta menunjukkan kepada kita hal yang harus kita lakukan untuk mengatasi kelekatan kita. Kelekatan yang kita miliki adalah kelekatan terhadap pandangan kita, kelekatan terhadap alam indera dari panca indera, kelekatan terhadap bisnis atau proyek kita, kelekatan terhadap pikiran, serta kelekatan terhadap emosi kita. Semua kelekatan ini harus dilepaskan dan ditinggalkan. Menyingkap kelekatan. Latihan melepas kelekatan adalah yang kita lakukan saat kita duduk atau melakukan meditasi jalan. Dan juga ketika kita melakukan hal apapun di wihara ini. Inti pelatihan saya sebagai seorang biku muda di Thailand adalah menyingkap kelekatan yang saya miliki. Saya bisa melihat kelekatan yang lebih kasar, sehingga saya bisa meninggalkan dan melepasnya, karena saya mampu melihat di mana mereka menyebabkan duka. Ketika Ajahn Chah membangun aula utama di Wat Papong, tempat semua biku yang berlatih di bawah asuhannya ditahbis, beberapa biku di sini ditahbis di aula tersebut di Wat Papong. Saya sedang tinggal di Wat Pahnanacat. Tapi karena mereka memerlukan lebih banyak pekerja untuk membantu di Wat Papong, kami semua dipanggil ke sana selama seminggu. Ada segundukan besar tanah yang ditumpuk oleh para biku. Di lokasi aula penahbisan itu akan dibangun. Tidak tersedia mesin penggaruk tanah, maka semua pekerjaan diselesaikan dengan mereka sebut bungi, cangkul, dan kereta dorong. Setelah selesai membuat bukitan tanah, masih ada banyak sisa tanah berserakan. Dan karena itu mengganggu pemandangan, Ajahn Chah memerintahkan kami untuk memindahkannya ke samping. Kami melewatkan beberapa hari untuk memindahkan gundukan itu ke samping. Itu bukan pekerjaan 1 atau 2 jam, tapi mulai dari sejak sarapan selesai sekitar jam 9 pagi, nyaris tanpa sempat menggosok gigi, terus mendorong kereta dorong sampai jam 9.30 atau jam 10 malam. Karena kami memiliki keyakinan terhadap Ajahn Chah, maka kami melakukannya. Saat sudah gelap, lampu minyak tanah dinyalakan, sehingga kami bisa melihat kemana harus mendorong. Kami bekerja sampai pukul 10 malam.
Lalu kami mandi pancuran air dingin dan beristirahat. Perlu waktu 2 atau 3 hari untuk memindahkan semua tanah itu. Ketika akhirnya selesai, Ajahn Chah pergi ke wihara lain selama beberapa hari. Dan Ajahn Liam, wakil kepala wihara, kini beliau adalah kepala wihara di Wat Papong, datang menghampiri dan berkata, "Bukan, itu bukan tempat yang benar. Pindahkan tanah itu." Sekali lagi kami bekerja berjam-jam selama 2 atau 3 hari memindahkan gundukan besar tanah itu ke tempat lain. Anda bisa bayangkan bagaimana rasanya sebagai orang barat ketika Ajahn Chah kembali setelah 3 hari dan berkata, "Buat apa kalian memindahkannya ke sana? Saya kan sudah bilang untuk memindahkannya ke sini." Jadi, kami harus memindahkannya lagi. Itu benar-benar pengalaman yang luar biasa. Karena pengalaman itu benar-benar mengajari saya sesuatu. Pengalaman itu mengajari saya bahwa saya bisa menderita jika saya menginginkannya. Atau saya bisa sekedar menerimanya karena keyakinan terhadap Ajahn Chah. Saya bisa berkata, "Para biku Thai ini bodoh semua. Mengapa sih mereka tidak bisa mengerti atau mengambil keputusan? Ini cara yang bodoh untuk bekerja. Mengapa mereka tidak memutuskan lebih dulu kemana harus memindahkan tanah? Saya tidak jadi biku untuk mengangkat tanah selama 12 jam sehari." Justru itu yang saya hindari dengan masuk perguruan tinggi. Saya pikir jika Anda masuk universitas, maka Anda tidak perlu melakukan jenis pekerjaan seperti ini lagi. Anda bisa melewatkan waktu Anda dengan memerintah orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Saya bahkan berpikir bahwa ketika Anda menjadi seorang kepala wihara, maka Anda adalah bosnya, dan Anda tidak perlu bekerja begitu keras. Betapa konyolnya pikiran itu. Apa yang pengalaman itu ajarkan kepada saya adalah, lihat, jika ini menyebabkan duka, jika memindahkan semua tanah ini adalah duka, itu bukan karena tanah itulah yang menyebabkan duka. Bukan Ajahn Chah dan bukan pula Ajahn Liam yang menyebabkan duka itu. Yang menyebabkan duka pastilah suatu delusi, suatu kelekatan, atau suatu nafsu dalam diri saya yang menghasilkan duka itu. Inilah yang terus ditunjukkan Ajahn Chah. Kebenaran Arya pertama, bahwa duka itu bukan disebabkan oleh pekerjaan. Duka bukan disebabkan oleh nyamuk. Duka tidak disebabkan oleh panas atau dingin. Duka disebabkan oleh nafsu. Itulah ajaran Buddha yang mendasar. Itu mengajarkan saya untuk melihat sebab penderitaan di tempat lain. Bukan pada hal-hal eksternal, tapi di dalam aku, sikapku, hasratku, kelekatanku, delusiku. Beberapa orang benar-benar tersesat dan berkata, "Ya, jika ini kehidupan monastik, ini tidak cocok buat saya." Mereka memandang kehidupan monastik sebagai penyebab duka, atau pekerjaan sebagai penyebab duka, atau tatanan hierarki sebagai penyebab duka. Setiap orang di wihara ini mesti menyadari delusi dari pandangan itu. Kita mempelajari sesuatu melalui pengalaman itu. Kita belajar bahwa jika sesuatu menyebabkan duka, di sana pasti ada sikap yang keliru. Saya melihat beberapa biku lain, dan mereka sangat gembira memindahkan tanah itu. Mereka bukanlah sekedar biku yang senang bekerja. Beberapa dari mereka adalah meditator hebat. Orang-orang seperti Ajahn Liam sanggup bekerja sepanjang hari dan bermeditasi sepanjang malam. Kadang saya heran bagaimana mereka bisa melakukannya. Tapi mereka bisa,
Dan mereka melakukannya. Anda membaca di Sutta tentang para biku yang bekerja. Itu semua adalah bagian dari tugas kita. Beginilah cara kita menyadari bahwa bukan pekerjaan yang menyebabkan duka, namun kelekatan kita terhadap suatu hal. Nafsu kita memperoleh sesuatu, dan delusi kitalah yang menyebabkan duka. Ceramah dhamma, pendarasan parita, suasana hati, atau apapun lainnya, ini bukanlah penyebab duka. Faktanya, di seluruh sangsara, wihara ini bisa jadi salah satu tempat paling nyaman untuk dihuni. Sekedar dari sisi luarnya saja, hanya ada sedikit hal yang perlu Anda cemaskan atau khawatirkan. Anda punya amat sedikit masalah yang harus dihadapi, dan sungguh nyaman ada di wihara ini. Di mana lagi di dunia Anda bisa hidup seperti ini? Ada masa-masa pada zaman dulu sekali saat Anda bisa hidup dari tunjangan pemerintah. Tapi kini saya diberitahu bahwa Anda harus bekerja paling sedikit 17 jam seminggu untuk mendapatkan tunjangan kesejahteraan itu. Di sini, Anda hanya perlu bekerja 10 jam untuk memperoleh makanan Anda. Itu nyaris setengah, dan belum lagi retret serta hal lain yang kita lakukan. Jika ada duka yang muncul karena gaya hidup monastik ini, itu disebabkan karena kelekatan Anda terhadap nafsu dalam diri Anda. Anda mesti menatap ke situ dan mencari tahu apakah itu. Anda mengetahui bahwa Anda telah meraih wawasan dan menyingkap kelekatan serta pandangan salah itu jika Anda dapat bekerja dan merasakan kedamaian. Tapi, jika Anda bisa sanggup bekerja dan merasakan kedamaian, jika Anda tidak bisa memindahkan tanah sepanjang hari dan merasakan kedamaian, Anda tidak akan pernah bebas dari duka. Jika Anda bisa tinggal di wihara ini atau di wihara lainnya, dan itu sama saja bagi Anda memahami sesuatu tentang sifat batin, sifat keterbebasan, hakikat kelekatan, dan hakikat melepas. Apapun makanan yang Anda makan, apapun yang Anda diminta kerjakan, itu tidak menjadi masalah. Berikan sukacita pada momen ini. Ada ajaran dalam sutta ketika seorang biku berkata, terlalu panas untuk bermeditasi, terlalu dingin untuk bermeditasi, terlalu pagi untuk bermeditasi, terlalu malam untuk bermeditasi. Biku seperti itu tidak akan pernah meraih pembebasan dari duka. Apapun sekarang panas, dingin, sudah malam, tidaklah penting. Bermeditasi sajalah sekarang. Apakah saya lelah atau saya penuh semangat, tidaklah penting. Saya hanya sedang bermeditasi sekarang. Inilah cara saya dilatih. Dan itu adalah pelatihan yang dengan senang hati saya bagikan kepada Anda, sehingga Anda akan mampu mengembangkan batin yang merdeka dari situasi dan lingkungan eksternal. Batin yang sungguh mampu melepas dunia dan melepas tubuh. Itulah sebabnya, mengapa guru-guru tradisi hutan yang hebat yang sudah menembusi kecerahan dan mengajar untuk membuat biku lainnya mencapai kecerahan, selalu menekankan meditasi pada tubuh, penyadaran pada tubuh, memisahkan batin dari semua perasaan badania itu yang dapat begitu mudahnya menciptakan kelelahan, derita, panas, dingin, atau kadang bahkan kenyamanan. Lihatlah sensasi ini sebagaimana adanya, sebagai permainan dunia luar. Jika kita terlalu melekat pada tubuh, ketika cuaca panas, batin ikut panas. Ketika cuaca dingin, batin pun membeku. Ketika Anda lelah, maka batin lelah. Ketika Anda penuh semangat, maka batin gelisah. Kadang ada terlalu banyak kaitan antara badan dan batin,
Sebegitu rupa, sehingga ketika dunia berayun ke satu arah, maka batin berayun bersamanya. Kita tidak bisa mengendalikan dunia luar. Kita telah mencoba melakukan itu selama bertahun-tahun. Saya tadinya pikir bahwa jika saya menjadi kepala wihara, maka saya bisa mengendalikan situasi di wihara. Saya tidak bisa melakukannya. Saya mengaku dengan sejujurnya kepada Anda bahwa wihara ini tak terkendali. Kita bisa memandunya, kita bisa mengarahkannya ke arah tertentu. Tapi pada dasarnya, wihara ini berada di luar kendali. Wihara berjalan dengan caranya sendiri, sesuai dengan Dhamma. Kita memahami bahwa kita tidak dapat mengendalikan dunia luar. Kita bahkan tidak bisa mengendalikan tubuh kita sendiri, apalagi wihara atau tubuh orang lain. Alih-alih kita bisa melepas. Bisakah Anda mengendalikan tubuh Anda sendiri dan membebaskan diri dari semua penyakit dan derita? Anda tidak bisa melakukannya. Tapi kerap kali, karena delusi dan kelekatan, karena berpikir bahwa kita memiliki tubuh dan dunia ini, kita masuk dan berusaha mengendalikan, mengubah, dan memanipulasi hal-hal. Kita selalu memikirkan cara untuk menerapkan hal yang kita ingini. Itulah penyebab duka di wihara ini. Terimalah sebagaimana adanya, terutama sampai Anda meraih kedamaian dalam batin Anda. Pada momen ini, mengapa Anda tidak bisa menerima sebagaimana adanya? Momen itu sudah ada di sini. Saatnya sudah tiba. Anda tidak dapat mengubahnya. Mungkin momen berikutnya berbeda, tapi momen ini hanyalah seperti ini. Inilah penyebabnya inti jalan Buddhisme adalah melepas, alih-alih berusaha mengubah momen ini, serta mengembangkan kecukupan hati. Dengan kata lain, biarkanlah momen ini apa adanya. Satu-satunya cara Anda bisa membiarkan momen apa adanya dan tidak berusaha mengubah dan mengendalikannya adalah dengan menemukan kebahagiaan dalam kehidupan monastik. Temukan kebahagiaan dalam tugas-tugas Anda. Satu-satunya cara saya bisa terus berbicara seperti ini adalah dengan benar-benar menempatkan kebahagiaan di dalamnya, memberinya makna, menganggapnya berharga. Satu-satunya cara saya bisa bekerja begitu keras adalah dengan memberi pekerjaan saya suatu nilai dan makna, memberinya sukacita. Itulah satu-satunya cara saya bisa bermeditasi, dengan memberi momen ini kebahagiaan dan energi. Inilah latihan yang telah saya lakukan selama bertahun-tahun. Menyadari bahwa saya tidak bisa melakukan yang ingin saya lakukan. Saya melakukan yang mesti saya lakukan. Saya membuatnya menjadi bahagia. Saya memberi sukacita kepadanya. Saya menanamkan sukacita pada apapun yang sedang saya kerjakan. Itulah latihannya. Bukan sesuatu yang saya bawa dari sejak lahir, namun sesuatu saya latih untuk kerjakan. Berikanlah sukacita pada apapun yang harus Anda lakukan. Entah itu memindahkan batu bata atau mendorong kereta, memberi ceramah atau bicara kepada beberapa orang bodoh yang menelepon larut malam, apapun itu, tambahkan sukacita di dalamnya. Karena sukacita langsung menghantam batin yang mencari-cari kesalahan, batin yang mengendalikan, batin negatif yang menyebabkan begitu banyak kelekatan dan duka. Apapun yang tengah kita lakukan, ketika kita mengembangkan sukacita batin, maka kita bergerak dalam arah yang berlawanan dengan kebiasaan. Mudah sekali mengikuti kebiasaan batin kita lalu marah, depresi, atau menyerah dalam kelelahan. Saya ingat tentang Ajahn Chah karena kehadiran Ajahn Anek di sini, salah satu murid senior Ajahn Chah. Sekedar mendengarkan beliau berceramah dalam bahasa Thai menghadirkan semua kenangan lama tentang ajaran Ajahn Chah. Ajahn Chah berkata,
Jangan menuruti suasana hati dalam batin Anda. Jika suasana hati datang, jangan terlibat di dalamnya. Jangan mengikuti. Jangan membesarkannya. Jangan melekatinya. Dengan kata lain, biarkan saja suasana hati membakar dirinya sampai habis. Kita bisa saja merasa marah, tapi paling tidak kita tidak akan melanjutkan dorongan kereta dan membesarkan amarah itu. Jika kita lelah, itu hanyalah kelelahan jasmani, itu saja. Jika kita depresi, janganlah tenggelam di dalam sensasi tertekan itu. Itu hanyalah lubang, dan lubang itu memberi kita begitu banyak duka. Jangan masuk dalam sensasi depresi itu. Alih-alih, taruh sukacita dalam batin. Jangan percaya pada suasana hati itu. Ketika kita mempercayai suasana hati itu, maka kita melekat padanya. Kita percaya bahwa kita marah. Kita percaya bahwa kita lelah atau depresi. Sebenarnya, siapa sih yang jengkel? Siapa yang lelah? Dan siapa yang depresi? Begitu kita tidak melekatinya, maka suasana hati itu tidak muncul. Begitu tidak ada suatu diri, bagaimana mungkin ada orang yang jengkel, orang yang depresi, atau orang yang marah? Demikianlah, saya hentikan dulu pembacaan bab 5 sampai di sini. Pada part 5b, saya akan melanjutkan membaca bab 5 kelekatan ini dengan mulai membacakan subbab lepaslah masa lalu dan masa depan hingga bab 5 ini usai dibacakan. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang